kita lanjut. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tipe data dalam JavaScript Node.js. Tipe data dibagi menjadi dua jenis, yaitu tipe data primitif dan tipe objek. Dalam script 6 terdapat satu tipe data yang baru ditambahkan ke dalam JavaScript dan dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol. Tipe-tipe data yang lain tidak termasuk ke dalam tipe data primitif dikategori sebagai tipe objek yang akan dibahas secara terpisah modul-modul lain. Perlu diperhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe pembungkus. Yang pertama, number, yang mana huruf N ditulis dalam huruf kapital, string huruf S ditulis dalam huruf kapital, boolean huruf B ditulis dengan huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memerlukan bilangan teks dan nilai logika sebagai objek atau bertipe objek. Perhatikan contoh berikut. Kita masukkan ke terminal Node. Double slash tipe primitif, enter, type of A.2, enter, var B sama dengan new number, dalam kurung 9, tutup kurung, titik koma, double slash, tipe objek. Maaf, sedikit kesalahan di sini, harusnya new. Kita enter. Setelah itu type of B titik koma, enter. Perhatikan di layar, A merupakan variabel dan objek yang bertipe number, tipe primitif, sedangkan B merupakan referensi yang menunjukkan objek dari tipe number, dalam kurung tipe objek. Objek adalah suatu entitas di memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode. Sebagai contoh, untuk konversi nilai B ke string, kita dapat memanggil metode string dari objek yang bersangkutan. Contoh, lanjut di terminal. Yaitu string, tutup kurung, buka kurung, enter. Hal yang cukup membingungkan dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel pada A, padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya, pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi A menjadi objek temporary yang bertipe number, dan objek inilah metode toString dipanggil. Setelah memanggil metode selesai, objek temporary akan dibuang kembali ke memori komputer. Berbeda dengan sebagai besar bahasa pemrograman lainnya, JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua ini tersebut
misalnya 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dinyatakan ke dalam satu tipe yang sama, yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya nilai 1, 2, 3 akan dinyatakan dalam tipe ini, sedangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dalam format desimal atau basis 10 biner, basis 2 oktal, basis 8 heksadesimal, basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awal nilai. Dalam format heksadesimal ditulis dengan awalan UX. Perhatikan contoh berikut ini. Masukkan node, enter. Di sini part desimal sama dengan 255, titik koma, enter. Par biner sama dengan OB. Lanjut 1, 1 sampai 9. Di koma, enter. Per oktal sama dengan 0037 7 titik koma, enter. Per heksadesimal sama dengan 0xff titik koma, enter. Double slash untuk bilangan real. Selanjut enter. Var A sama dengan 123 titik 456 titik koma, enter. Var B sama dengan 1.2E3 titik koma, enter. Nilai yang dihasilkan ke dalam variabel ditulis dalam notasi eksponen yang artinya 1,2 kali 10 pangkat 3. Berikut ini adalah contoh penggunaan tipe number. Kita tambah file baru, kita beri nama number.js, enter. Redline sama dengan require buka kurung redline sync titik koma, enter. Cons pi sama dengan 3141 592 65358 3589793. Kita enter. Radius titik koma, enter. Per luas koma, keliling titik koma, enter. Kita lanjut. Radius sama dengan
parse int dalam kurung deadline question dot question buka kurung tanda kutip masukkan jari-jari lingkaran titik koma enter. Luas sama dengan PI kali radius kali radius titik koma enter keliling sama dengan 2 kali PI kali radius titik koma enter. Lanjut console.log kurung tanda petik luas lingkaran /t titik 2 plus luas titik koma enter. Console.log dalam kurung tanda petik keliling lingkaran /t titik 2 plus keliling titik koma enter. Ctrl S, kita lanjut ke terminal. Kita tuliskan node nama filenya, enter. Kita masukkan 4,5, enter. Oke, di sini kita akan mengakses straight line synchron untuk membaca inputan dari keyboard, kemudian mendeklarasikan konstan PI 3,14 sekian, kemudian kita mendeklarasikan variabel radius luas dan keliling, kemudian kita menangkap nilai yang telah ditempuh dari keyboard. Nilai yang di input tersebut merupakan bilangan real, jadi kita arsipkan ke float, hasilnya itu kita simpan ke variabel radius. Setelah itu tinggal dilakukan perhitungan dan ditempelkan ke layar. Kita lanjut tipe string. String adalah teks untuk kumpulan karakter dalam JavaScript. String dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu menggunakan petik tunggal, menggunakan petik ganda, menggunakan tanda titik. Contoh kode berikut akan menunjukkan pembuatan string menggunakan ketiga cara berikut. Kita tambah file baru, masukkan string.js, enter. Stikom Uyelindo Kupang. Titik koma, enter. var s2
Vcom Kupang. Part 3 S3 sama dengan Vcom koma enter. Kita lanjut console.log tanda petik tunggal titik 2 plus S1 titik 2 lagi enter. Console.log ketik ganda plus S2 titik koma enter. Console.log tik kita lanjut. Di sini kita plus S3 titik koma, kita enter, Ctrl S, kita lanjut ke terminal, bersihkan, kita masukkan node, nama filenya string.js. Enter. Oke, string yang dibuat menggunakan tanda tik merupakan fitur baru dalam ECMAScript 6 dan dapat digunakan untuk interpolasi variabel, yaitu proses pengembalian nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan $, nama variabel atau $ekspresi, dan string. Perhatikan contoh berikut ini. Kita lanjut, masukkan node. Ya, di sini kita var a sama dengan 8, b sama dengan 9, c sama dengan a plus b, titik koma, enter. Kita console.log dalam kurung a plus tanda petik 1 plus tanda petik 1 lagi plus b plus tanda petik 1 lagi sama dengan tanda petik 1 plus c, tutup kurung, titik koma, enter. Dengan menggunakan interpolasi variabel kode di atas dapat disederhanakan sebagai berikut. Kita lanjut.
console.log buka kurung ketik dolar buka kurung kurawal A tutup kurung kurawal plus dolar buka kurung kurawal B kurung kurawal sama dengan dolar tutup kurung kurawal buka kurung kurawal C tutup kurung kurawal tutup kurung titik koma bentar maaf tadi terjadi sedikit kesalahan penulisan yang di sini salah karena menggunakan huruf kapital dan saat kita menggunakan huruf kecil akan benar. Jadi 8 tambah 9 adalah 17. Berikut ini adalah kode lengkap untuk menunjukkan proses interpolasi variabel dalam JavaScript. Kita tambah file baru, beri nama interpolasi.js, enter. Kita tulis ini var a sama dengan 8, B sama dengan 9, C sama dengan A plus B, titik koma, enter. Console.log dalam kurung kurung kurawal A plus kurung kurawal B sama dengan kurawal C, titik koma, enter. Yang kedua console.log kurung kurung kurawal A kali B sama dengan kurung kurawal A B, titik koma dan enter. Console.log yang ketiga kurung ketik dolar A kurung lagi B sama dengan buka kurung kurawal A sama B, titik koma, enter. Kita Ctrl S, kita ke terminal, kita masukkan node dan nama filenya interpolasi.js, enter. Oke. Selain untuk melakukan interpolasi variabel, string juga dapat dibuat menggunakan tanda tik, juga dapat ditulis dalam beberapa baris. Sebagai contoh, perhatikan code berikut ini. Kita lanjut.
per S sama dengan slash n lagi dengan ajannya node.js slash n lagi plus JavaScript dapat digunakan untuk membuat n plus beragam tipe aplikasi. Koma, enter, console.log dalam kurung S di koma, dan enter. Kita Ctrl S, kita lanjut ke terminal, enter. Pada kode di atas, string dapat disambung menggunakan operator plus dengan menggunakan tanda tik. Kita dapat menyederhanakan menjadi sebagai berikut. Jadi kita dapat sederhanakan dan kita tidak perlu menggunakan tanda plus. Lalu kita hapus tanda plus, tanda tik di bagian belakang kita hapus. Tikannya ada di awal dan akhir, dan variabel juga kita hapus kecuali yang n pertama itu. Pertama, lalu kita save record lagi. Sama seperti bahasa pemrograman kolaborasi dan C++, Java, PHP, dan lain-lain, string di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisip karakter escape seperti inilah slash, dan untuk new line mesti untuk horizontal tab dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke tipe boolean, variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar dan false atau salah akan bertipe boolean. Berikutlah contohnya. Kita masuk ke terminal, kita Ctrl C untuk membersihkannya. Masukkan node, enter, var ketemu dengan false titik koma, while dalam kurung tanda seru ketemu tutup kurung buka kurung kurawal, enter, ketemu adalah sama dengan true. Titik koma, enter, tutup kurung kurawal. Kita lanjut mengenal array di dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data berkelompok, artinya variabel bertipe. Array dapat menampung lebih dari satu nilai. Dalam JavaScript ada yang dibedakan menjadi dua, yaitu array index dan array asosiatif. Array berindeks dibuat menggunakan tanda kurung siko, sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Perhatikanlah program berikut ini.
Kita ke terminal, masukkan node, enter, var sama dengan var a sama dengan tanda siku 10, 20, 30, 10, 50, tutup, titik koma, enter, double slash, akses elemen menggunakan indeks, nol, 1, 2, koma, dan seterusnya. Kita enter, console.log dalam kurung a kurung kerawal 0, tutup kurung kerawal, sorry ini bukan buku kurung kerawal, tanda siku, pilih koma, enter, lanjut, sama dengan 2, enter. Selanjutnya kita akan membuat array asosiasi. Masukkan node lagi, kita bekerja dulu, node, enter, double slash, array asosiatif, enter, var b sama dengan 2 kurung kerawal, tanda petik 1, tutup, titik 2, tanda petik lagi, kupang, tutup, koma, petik, move, tutup, petik, petik 1, petik 2, mau merah, JKT, titik 2, Jakarta, koma, tanda petik 1, SBY, titik 2, Surabaya, titik lagi, kurung kerawal, titik koma, enter, double slash lagi, akses menggunakan kata kunci, enter, console.log dalam kurung b siku dalam kurung, tanda petik lagi, kowe, tutup kurung, titik koma, enter. Maaf, saya salah pengetikkan di sini, kita lupa tanda petik 1,
enter. Lanjut, ini kita cuma menggunakan tanda panah atas untuk mengulangi. Kita ganti move, enter. Variabel bertipe array dikategorikan sebagai tipe objek, lebih tepatnya objek dari tipe array, untuk membuktikan Anda dapat menulis kode berikut ke dalam terminal REPL. Kita Ctrl C 2 kali, kita tuliskan node, enter. Var A sama dengan 10, 20, 30, 40, 50. Titik koma, enter. Type of A titik koma, enter. Instance of array. Ya, bernilai true. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.